Washington News and Talk. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat masukan dan nasihat dari Sekjen PDIP Hasto Kristanto, dampak dari pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada pertemuan tersebut, sejumlah relawan Gibran menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, Hasto mengatakan saat melakukan klarifikasi, Gibran sebelumnya juga telah menjelaskan secara komprehensif mengenai pertemuan dengan Prabowo. Gibran melakukan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Apakah dukungan relawan Jokowi dan Gibran kepada Prabowo akan berdampak signifikan kepada dukungan Ganjar Pranowo dan suara PDIP di Jawa Tengah? Kita jumpai pengamat politik di Jawa Tengah, Joko Purnomo. Getar Pemilu 2024. Pak Joko, ini cukup menarik. Relawan Jokowi dan Gibran melakukan dukungan kepada Prabowo yang notabene kan beda koalisi dan juga beda partai. Ini menurut pandangan Bapak bagaimana? Ada beberapa catatan. Yang pertama, sebenarnya masalah berpolitik itu kan hak pribadi Mas Gibran ya, sebagai wali kota, juga sebagai warga masyarakat yang dulu dipilih langsung oleh masyarakat Surakarta, ya, kota Surakarta. Itu yang pertama. Jadi itu sebenarnya hak individu. Hanya saja memang terikat partai dulu yang mengusung. Itu secara kelembagaan. Tetapi Mas Gibran itu tidak boleh lupa bahwa Mas Gibran dipilih langsung oleh masyarakat Surakarta. Itu ya. Dan yang kedua, di sisi Pak Prabowo, ini sebenarnya juga tidak boleh forum itu digunakan untuk berbicara tentang pemilu 2024, karena kapasitas Pak Prabowo hadir di Solo itu sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga di sini nanti kalau digunakan untuk kampanye, ini terjadi penyalahgunaan kewenangan, karena bagaimanapun juga jabatan itu melekat, sehingga semua yang mengatur perjalanan Pak Prabowo itu semua menggunakan fasilitas negara. Jadi ada dua sisi itu yang menurut saya perlu catatan. Tetapi terkait dengan konflik itu wajar kalau PDIP yang sudah mendeklarasikan Pak Ganjar kemudian memanggil, ya, meskipun terjadi simpang siur, yang satu mengatakan dengan kesadaran sendiri datang, yang satu kemudian Mas Gibran mengkonfirmasi bahwa enggak, saya dipanggil itu. Ada politisi pembohong, ya, ada suratnya itu. Itu menurut saya ini sah-sah saja, ya. Dukungan-dukungan itu sah-sah saja, tidak ada persoalan yang mengganjal lah dalam konteks Mas Gibran mendukung pasangan calon tertentu. Gitu, Mas Akbar. Berarti terkait dengan relawan sendiri pun juga tidak terikat ya Pak dengan partai politik ya untuk dukungan mereka ya? Ya, relawan itu sekumpulan orang yang tidak terikat oleh partai, tidak terikat oleh kelembagaan yang lain gitu. Jadi teman-teman relawan ini kan dia membentuk atas dasar kerelawanan dia untuk mendukung pasangan calon tertentu. Nah, kebetulan itu forumnya memang dilihat kurang etis dalam tanda kutipnya. Itu kan wali kota tidak bisa melepaskan jabatannya, begitu juga Menteri Pertahanan tidak bisa melepas jabatannya, apalagi kunjungannya itu sebagai Menteri Pertahanan, kemudian digunakan untuk deklarasi. Itu memang dari segi etika kurang etis. Gitu. Berarti ini ya, kunjungan kenegaraan yang bertemu dengan status sebagai Menteri dan juga wali kota ini kurang etis apabila dimasuki segi politik begitu Pak? Iya, sebenarnya kurang etis, tetapi sekali lagi kalau masalah dukungan Mas Gibran ke pasangan calon tertentu itu hak pribadi beliau sebagai warga masyarakat. Tetapi sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa pertemuan itu tidak pertemuan individu antar anggota masyarakat. Makanya ini kan saat ini terjadi persoalan etis ya. Kita lihat ini kan ada 3 capres ya yang sudah mendeklarasikan lah
Ya, yang satu kebetulan sudah tidak menjabat apa-apa gitu, yang dua masih menjabat, satu sebagai Menteri Pertahanan, satu sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah ini makanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilu, dengan pengenalan dirinya sebagai capres, ini hampir sulit dilepaskan dengan jabatan yang sekarang diemban. Gitu. Itu sulit untuk dilepaskan, karena bagaimanapun juga jabatan itu akan melekat selama 24 jam. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang mestinya dilaksanakan sebagai pejabat negara? Itu nanti akan muncul banyak pertanyaan di masyarakat. Oleh karena itu menurut saya persoalan etis ini yang harus dipahami dan diselesaikan oleh pasangan calon tersebut. Begitu Mas. Kalau menurut Pak Joko sendiri, terkait dengan dukungan relawan Jokowi Gibran kepada Prabowo ini akan berdampak nggak Pak di Jawa Tengah pada peta pemilu untuk Ganjar Pranowo dan suara PDIP di Jawa Tengah Pak? Relawan ini belum tentu orang partai. Ya, belum tentu orang partai. Bisa berdampak, bisa tidak. Ketika mereka kemudian bergerak membantu mencarikan dukungan kepada pihak lain, termasuk misalnya orang-orang dari partai, dalam hal ini dari PDIP, bergeser ke sana. Tetapi relawan itu bukan anggota partai politik gitu. Jadi belum tentu berdampak. Tetapi kita melihat keperpihakan keluarga Bapak Presiden menjadi lebih kentara gitu ya, lebih terlihat ya, keperpihakan dari keluarga itu yang menurut saya mestinya sesuai dengan konstitusi. Seorang presiden ini penanggung jawab utama penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil secara nasional. Sehingga tidak boleh kemudian menunjukkan, sekali lagi, menunjukkan sebagai kepala negara, sebagai seorang presiden beserta keluarganya, mendukung salah satu pasangan calon. Karena ini persoalan etika. Meskipun secara pribadi sah-sah saja mendukung capres yang satu maupun yang lain, gitu. Berarti lebih kentara keluarga presiden daripada relawannya ini Pak, ya maksud tujuannya mereka ya dalam kunjungan kemarin. Kalau relawannya itu kan relawan Mas Gibran, bukan Gibrannya ya. Iya. Jadi relawan Mas Gibran dan relawan Pak Jokowi, ya relawan Pak Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu yang lalu ya. Kemudian yang jadi persoalan itu justru Pak Prabowo-nya yang ada di lokasi itu sebagai Menteri Pertahanan gitu. Ini kan bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai Menteri Pertahanan gitu. Berarti dari segi etika ini Pak Prabowo langkah bertemu dengan Gibran sebagai Menteri Pertahanan bisa dikatakan salah Pak, agenda kemarin? Iya, secara etik sebenarnya tidak etis, karena bagaimanapun juga jabatan itu melekat ya, nggak bisa dilepaskan gitu. Pada saat deklarasi itu kan gitu. Meskipun pada saat di dukungan itu Mas Gibran tidak di lokasi misalnya karena sudah pindah tempat atau pergi, tetapi forum itu jelas. Siapa yang mengatakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menginisiasi, dalam rangka apa, itu semua terbacalah di situ. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Mas Gibran beserta relawannya, termasuk relawan Pak Jokowi, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ini Pak, di Jawa Tengah ini dari ketiga baca pres ini yang kelihatannya mendominasi menurut Pak Joko yang mana Pak? Sampai hari ini kalau di lapangan saya melihat belum ada ya salah satu, salah dua yang mendominasi ya, meskipun lembaga survei selalu mengatakan bahwa Jawa Tengah didominasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Kita ingatlah beberapa pemilu maupun pilkada sebelumnya gitu. Lembaga survei itu contoh misalnya di Pilgub 2018 gitu ya. Seminggu menjelang pemungutan itu ada salah satu lembaga survei yang mempublikasikan hasil survei itu Pak Ganjar mencapai 70% atau 72 sekian persen gitu ya. Tapi realitanya begitu pemungutan suara setelah direkap, hasilnya bahkan kurang dari 60% misalnya.
ini kan jauh dari ini. Jadi kalau yang mendominasi saya melihat belum kelihatan. Dari masing-masing pasangan calon ketiga itu saya melihat di Jawa Tengah Pak Anies juga pendukungnya banyak gitu. Dibuktikan dengan berbagai deklarasi, dan ketika keliling Jawa Tengah Pak Prabowo juga begitu, pendukung-pendukung dulu yang lama khususnya yang dimotori oleh Partai Gerindra, begitu juga Pak Ganjar. Saya kira saat ini belum ada yang tampak mendominasi ya, seperti kita lihat lah. Kalau dari hasil pemilu ke pemilu di Jawa Tengah itu kan dikuasai oleh 4 partai. Dari pemilu legislatifnya itu 4 partai, itu ada PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PKB. 4 itu yang mendominasi. Nah nanti kira-kira yang suaranya banyak ini konstituennya ke arah mana gitu. Karena kalau kita melihat pada saat Pilgub maupun Pilpres, itu tidak bisa menggambarkan bahwa pada saat Pilpres itu suara partai kemudian paralel dengan perolehan calon presiden yang didukung. Contoh beberapa partai malah yang kemarin bergabung di koalisi dengan pemenangnya Pak Jokowi, itu perolehannya malah turun. Contoh misalnya Nasdem kemarin turun gitu kan di 2019. Jadi tidak paralel gitu. Sehingga kalau ditanyakan mendominasi, kalau saat ini suara hantar di masyarakat, yaitu suaranya Pak Anies di Jawa Tengah cukup mendominasi, karena memang dari awal Pak Anies memiliki kesempatan yang cukup luas gitu ya. Nah kemudian juga di Pak Prabowo gitu, di beberapa kantong atau konstituen di suara Gerindra juga beliau mendominasi. Begitu juga di kantong-kantong suara PDI Perjuangan, suara Pak Ganjar juga cukup mendominasi. Sehingga sampai saat ini saya melihat belum bisa dikatakan mana yang mendominasi. Mungkin nanti menunggu siapa cawapresnya. Nah, ketika sudah berpasangan mungkin akan lain pandangan masyarakat terhadap masing-masing pasangan calon itu. Begitu Mas Jogja. Berarti ini ya, menunggu cawapresnya untuk mengetahui yang lawan politiknya masing-masing begitu ya Pak ya. Terus untuk terkait dengan menurut Bapak dari ketiga baca pres ini harus memilih cawapres yang seperti apa sih Pak untuk melengkapi ataupun memenangkan strategi pemilu 2024 nanti Pak? Ya, saya melihat begini. Yang pertama, Pak Anies ini orangnya religius nasionalis gitu. Saya kira cawapres yang paling tepat ya salah satunya dari partai koalisi, atau mencari ketika dari luar partai koalisi kita harus menemukan yang mayoritas di masyarakat Indonesia lah, dalam hal ini misalnya Nahdien atau yang lain gitu, yang religius lah begitu. Begitu juga Pak Prabowo yang terkenal nasionalis, maka harus mencari cawapres yang religius. Begitu juga Pak Ganjar yang dikenal nasionalis atau dari PDI Perjuangan, juga harus mencari cawapres dari yang religius. Saya kira Pak Ganjar punya pengalaman di Pilgub 2018. Saya kira bisa belajar dari situ PDI Perjuangan. Begitu juga Nasdem, Demokrat, PKS bisa belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pak Prabowo juga begitu. Yang 2019 pasangannya nasionalis, satunya sebenarnya lebih religius gitu kan, nasionalis religius, tetapi masih kalah dengan Pak Jokowi yang menggandeng Kiai Ma'ruf Amin misalnya begitu. Jadi saya kira saya yakin dari internal masing-masing, internal partai maksud saya, itu sudah melakukan survei secara periodik untuk mengukur bakal calon cawapres yang akan digandengkan dengan capresnya masing-masing, dengan berbagai indikator tentunya. Saya punya keyakinan itu. Begitu Mas. Tapi kalau berarti dilihat dari musim ini lambang keagamaan ini masih cukup kuat ya Pak untuk mendongkrak elektabilitas ya. Ini masih cukup kuat. Iya, terkait dengan berarti politik identitas ini masih cukup kuat untuk pemilu 2024 mendatang ya Pak. Nah, dalam memahami politik identitas saya kira perlu dijernihkan dalam memahami apa itu politik identitas. Karena masing-masing pasti punya identitas gitu ya. Kalau kemarin itu kan
opini yang dibangun politik identitas itu identik dengan salah satu agama kan begitu. Ya. Nah ini saya kira yang kemarin-kemarin terjadi ini kan upaya untuk membangun opini gitu kan. Bukan opini masyarakat yang disampaikan ke publik, tetapi upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun opini sehingga masyarakat terbawa oleh opini itu. Saya kira politik identitas dimanapun juga akan muncul begitu, karena ini memang pemilu itu adalah upaya untuk mengkanalisasi konflik dari berbagai kepentingan gitu. Ya lewat pemilu ini gitu. Baik begitu selesai siapapun pemenangnya ya harus sudah selesai gitu. Seorang presiden terpilih harus menjadi presiden seluruh masyarakat Indonesia, bukan menjadi presiden kelompok tertentu atau partai tertentu gitu kan. Makanya di media sosial banyak digugat ketika ada sebutan petugas partai misalnya, kemudian orang menggugat. Ini pemilu yang milik masyarakat langsung, rakyat langsung, bukan pilihan partai politik. Partai politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A kalau tidak salah, itu partai politik itu posisinya adalah pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Begitu sudah diusulkan, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden ini harus bergerak dan berjuang untuk memenangkan dirinya, berkompetisi dengan capres dan cawapres yang lain. Begitu Pak. Berarti memang dipandang ini ya Pak ya, kembali lagi cukup efektif ya Pak untuk untuk memasang strategi dengan lambang keagamaan ini ya Pak ya, dalam pemilu ya Pak. Saya kira tidak bisa dipungkiri ya. Contohlah ketika salah satu cawapres gitu kan, nasionalis itu pendukungnya selalu mempersoalkan tokoh-tokoh agama yang disebut dengan Habib dan sebagainya. Begitu dideklarasikan orang-orangnya didekati, justru yang diminta itu adalah para Habib begitu. Iya, perputarannya di situ ya Pak ya, safarinya. Iya, tidak bisa dipungkiri karena memang ini tokoh masyarakat dan tokoh agama ini di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa, ini masih menjadi tokoh panutan dari setiap warga masyarakat, baik itu tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Jadi tidak hanya tokoh agama sebenarnya, hanya saja memang ini kan seolah-olah pilkada DKI 2017 itu tidak pernah berakhir gitu. Konflik itu dijaga, isu itu dijaga. Padahal kalau kita lihat sejarahnya berbeda dengan apa yang diungkap di publik begitu. Orang kan selalu mengatakan salah satu capres, saya sebut dalam hal ini Pak Anies lah ya, selalu dikatakan dengan politik identitas. Padahal pada saat kasus Pak Ahok pada waktu itu terjadi, itu Pak Anies belum mendaftarkan sebagai ikut berkompetisi di pilkada 2017 gitu kan. Nah ini kalau kita melihat kita lihat rekam jejak atau dari segi waktu, dari segi yaitu kalau kita lihat sebenarnya tidak harus dibawa ke sana gitu kan. Jadi seolah-olah sakit itu tidak selesai sampai sekarang gitu kan. Itu yang selalu dibawa. Jadi tidak bisa kita pungkiri politik identitas selalu dihubungkan dengan pilkada DKI 2017 itu. Padahal seperti kita ketahui ketika isu pilkada isu politik identitas itu begitu santer di DKI, justru dalam perjalanan waktu hasil pilkada DKI itu justru menunjukkan inklusivitas dari semua kelompok itu. Tidak ada lagi di sana identitas A, B, C, D gitu tidak ada. Dan semua mendapatkan perlakuan yang sama, kesetaraan itu muncul di sana. Gitu. Artinya tidak ada argumen yang kuat untuk mengatakan bahwa politik identitas dibawa dari pilkada DKI 2017. Begitu Mas. Baik. Pak Joko, sebelum kita lanjutkan, saya ajak pendengar untuk bergabung dulu ya Pak ya. Oke, siap. Pendengar, Anda dapat bergabung dalam diskusi kali ini melalui nomor telepon di 02476489100 atau melalui WhatsApp dan juga SMS di 087721109100 dan juga melalui Twitter dan Instagram kami di @elsinta_smg. Pak Joko, kita lanjutkan kembali untuk ini Pak, terkait dengan Pilgub Jawa Tengah. Untuk isu politik identitas ini di pemilihan gubernur Jawa Tengah ini dari masa-masa yang lalu, apakah ada Pak atau cukup terasa Pak?
Tidak ada. Sebenarnya Pilgub Jateng 2018 itu atau Pilgub sebelumnya juga tidak ada. Bahkan di beberapa provinsi yang lain juga tidak ada. Jadi politik identitas ini kan kencang muncul pada saat dampak gitulah dalam tanda kutip ya, dari Pilkada DKI itu dibawa-bawa ke pemilu berikutnya sampai ke Pilpres dan seterusnya gitu. Dan itu selalu dibangun opini itu terus-menerus tanpa pernah berhenti, sehingga seolah-olah dalam tanda kutip bahwa opini itu benar gitu. Padahal saya melihat ini adalah upaya untuk membangun opini saja gitu terkait dengan isu-isu politik identitas itu. Kita ketahui sejak dulu partai politik kita itu sejak Orde Baru bahkan sejak Orde Lama itu ya. Itu ada partai politik yang mengidentifikasikan dirinya sebagai politik agama, baik itu agama Islam. Dulu ada partai politik juga atas nama agama yang lain begitu. Dan itu tidak pernah jadi persoalan gitu. Ini jadi persoalan itu kan setelah Pilgub Jateng, Pilgub DKI saja gitu. Yang sampai sekarang saya tidak menemukan itu benang merahnya di mana gitu, dihubung-hubungkan itu gitu kan. Itu yang saya melihat di situ. Kalau di Pilgub Jawa Tengah 2018 kita melihat berjalan dengan cukup baik gitu, tanpa ada muncul politik identitas atau yang semacamnya gitu. Begitu. Bisa dikatakan ayem lah ya Pak ya pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang lalu. Ayem, lancar dan tidak ada konflik apapun. Hasilnya juga diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada, mengakui, dan sampai sekarang juga tidak ada dampak negatif yang dirasakan di masyarakat karena memang pilgubnya berjalan dengan baik. Pak Joko, sebelum kita lanjutkan ini ada beberapa pesan yang dari pendengar yang masuk. Ini saya bacakan, nanti silakan ditanggapi ya Pak ya. Ini ada Pak Toto di Gunung Pati. Saya jamin untuk Pilgub Jawa Tengah tidak akan ngaruh isu identitas. Wong Jateng yang penting kenyang dan rukun dengan tetangga. Ini ada juga dari Pak Salim di Ungaran. Pilpresnya sudah ramai, Jatengnya masih sepi. Yang baru nongol baru balihonya Gus Yusuf PKB. PDIP dan Golkar kemana ini Pak? Ini tanggapannya gimana Pak? PDIP dan Golkar kemana ini di Pilgub Jateng? Jadi ini yang menarik itu memang PKB di Jawa Tengah gitu. Ketika yang lain sibuk Pilpres gitu ya, isu-isu Pilpres, PKB sudah menyiapkan diri untuk menghadapi Pilkada 2024. Karena memang begitu Pilpres selesai, maka tahapan Pilkada akan berlanjut gitu ya, mendasarkan pada hasil pemilu 2024 nanti gitu. Nah, saya melihat di sini PKB cukup taktis gitu ya dalam melempar isu calon pilgub, sehingga semua partai harus siap karena ini dilaksanakan dalam tahun yang sama. Jadi partai politik ini menghadapi pemilu legislatif, menghadapi pemilu presiden wakil presiden, sekaligus pemilu kepala daerah, meskipun waktunya satu di awal gitu, awal tahun, satunya di akhir tahun. Tetapi dilaksanakan dalam tahun yang sama dengan tahapan langsung menyambung begitu. Sehingga memang harus siap dari sekarang. Ini saya melihat PKB sudah menyiapkan diri dari sekarang dan mengusung Gus Yusuf atau Ketua PKB Jawa Tengah maju di Pilgub Jateng 2024. Kalau PKB sendiri itu seberapa siap Pak untuk menyiapkan diri pada Pilkada 2024 ini menurut Bapak? Menurut saya cukup siap ya, karena kalau kita melihat hasil pemilu dari pemilu ke pemilu 2019 itu ada kenaikan cukup signifikan dari PKB itu ya. PKB itu dulu di 2014 itu dalam pemilu legislatif itu 13% lah kurang lebih suaranya, gitu kan. Kemudian di 2019 naik menjadi 16,9%. Jadi kenaikannya hampir 4%. Kemudian di Pilgub Jateng 2018 itu dengan mengusung Sudirman Said dan Bu Ida itu mendapatkan 41% sekian atau 42%. Nah ini saya melihat PKB cukup siap untuk menghadapi
Pilkada 2024 berdasarkan pada pengalaman Pilgub 2018 dan kenaikan suara yang cukup signifikan di 2019 karena kenaikannya itu 500-an ribu kalau sekitar 3,5% itu sekitar 500 ribu lah kenaikan dari suara pemilu sebelumnya. Dan tren kenaikan PKB ini konsisten dari tahun-tahun naik. Bahkan Golkar yang mendominasi kan 4 itu ya. Yeah. Golkar itu juga turun, Gerindra turun di 2019. Tapi PDIP dan PKB naik cukup signifikan. Sehingga menurut saya PKB ini cukup cukup siap untuk menghadapi Pilgub 2024 dengan pengalaman utama di Pilgub 2018. Ya, ditambah lagi pengalaman Pilkada 2020 itu kan PKB menempatkan beberapa kadernya menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Gitu. Berarti kalau melihat kekuatan dari peta politik PKB di Jateng ini bagaimana Pak gambarannya? Seberapa kuat? PKB cukup kuat ya. Jadi tren naiknya itu cukup bagus ketika partai-partai yang lain turun ya. Kalau kita lihat dari 2014 ke 2019 misalnya, yang kenaikan cukup signifikan itu kan ada PKB, ada PDIP, ada Partai Nasdem, kemudian sedangkan yang lain itu justru turun. Partai Demokrat juga turun, Hanura turun, PAN turun, P3 turun, PKPI turun dan seterusnya. Tetapi PKB, kemudian PDIP, kemudian Nasdem itu tren kenaikannya cukup bagus, cukup signifikan. Contoh misalnya untuk Nasdem itu terjadi kenaikan untuk kursinya tetap, tetapi suaranya ada kenaikan kurang lebih berapa ini, sekitar dari 2%, kita naik 2% gitu. Jadi konsisten untuk naik gitu, termasuk PKB gitu. Untuk di Jawa Tengah sendiri yang paling kuat di wilayah mana Pak basis PKB ini Pak? PKB itu di Pantura ya. Di Pantura itu cukup kuat lah misalnya untuk PKB. Terus kemudian Cilacap Banyumas juga kuat, di Wonosobo, Magelang, kemudian Demak, Tegal, Brebes itu cukup kuat PKB itu. Cukup tinggi. Yeah. Perolehan di per kabupaten kota rata-rata di atas 100.000 lah di beberapa kabupaten kota tadi itu. Begitu ya Pak. Kemudian ini Pak, sebelum kita menyambung dialog kita, ini sudah ada beberapa pesan lagi yang masuk, saya bacakan lagi. Ini ada dari Pak Imron dari Temanggung, Jawa Tengah dan kabupaten kota itu beda. Kalau provinsi jelas Banteng yang unggul, siapapun cagupnya pasti Banteng yang jadi. Beda dengan Temanggung yang dulunya Banteng sekarang Beringin. Kemudian ada Pak Budiman, ini ada rakyat Jawa Tengah mulai blunder, harus pilih Banteng lagi atau partai lain. Karena menurut Pak Budiman ini Banteng sudah mulai banyak mengecewakan. Ini tanggapannya Pak gimana? Ya, pilkada dengan pilgub memang berbeda itu. Berbeda, tapi dalam konteks kesiapan partai politik, saya kira semua partai siap lah itu. Kalau tadi saya katakan bahwa PKB siap menghadapi 2024 dalam hal ini pilkada dengan mengajukan Gus Yusuf, ini langkah taktis dari sejak dini sudah menawarkan. Jadi kalau orang di pemilu legislatif itu berharap ada kotail efek dari pilpres gitu ya, ini PKB berharap dari pilpres maupun pilkada, gitulah lebih gitu. Meskipun pilkadanya belakangan gitu, itu juga akan berharap dari efek di situ untuk meningkatkan perolehan suara. Karena di beberapa di 2019 itu kenaikan kursi PKB itu cukup signifikan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau terkait dengan pemilih PDIP yang bisa apa tidak, ini saya kira tergantung dari persepsi masing-masing orang pemilihnya gitu ya, melihat perkembangan yang terkini. Saya kira khusus sebenarnya yang terakhir tadi saya tidak boleh mengomentari itu.
Nanti kalau saya mengomentari saya bisa tidak netral dalam konteks saya memberikan pendapat ini. Begitu, Mas. Itu berarti balik lagi ke perspektif atau subjektif masing-masing orang ya? Masing-masing orang. Kan di sana juga biasanya di partai politik itu ketika pemilu legislatif maupun pilpres itu kan ada tim-tim pemenangan ya, mengupayakan bagaimana menambah suara dan sebagainya gitu. Jadi itu yang berarti kalau terkait dengan Temanggung, ini kalau tadi pilihan kepala daerah memang tidak bisa merepresentasikan suara partai politik secara full, memang tidak bisa. Tetapi begitu ada pilihan seperti masyarakat kan pada posisi terakhir harus memenangkan salah satu ya, pasangan calon, dan nanti ketika menjadi kepala daerah kan hanya satu pasangan calon yang dinyatakan menang untuk dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih, semoga kondusivitas pemilu mendatang ini dapat terjaga ya Pak, ya hingga akhir ya Pak. Amin. Insya Allah Jawa Tengah aman. Insya Allah Jawa Tengah aman. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat siang. Ya. Demikian pendengar pengamat politik Jawa Tengah Joko Purnomo. News and Talk.